Bahkan yang itu pernah ditemuin makhluk ruang angkasa. Namanya alien. Ada itu. Saya masih SD kelas 5 itu di Blitar sana. Jadi saya dulu kan seneng nonton film koboi. Kalau ada film koboi itu seneng saya ya. Nonton jam 5 sore gitu. Saya dari desa mau nonton bioskop ke kota. Di bambu itu ada guantung seperti ini loh. Kalau manusia nggak mungkin agak kecil, kalau kera kok besar. Guantung gini, terus katanya orang desa itu, saya pikir itu bangsanya genderuwo. Anak-anak desa itu bilang gini, kalau tahu genderuwo itu gampang, wanene dilolok sing kuwejem ngono dia takut gitu. Dan sepeda saya taruh, saya tawantang, ayo mundur bangsa tadi gitu. Lu turun deh, melengkung lalu jualan datang saya udah lari pulang saya. Ngapunten Eyang, ini ada titipan pertanyaan dari sahabat Ngaji Roso. Apa hubungannya Soekarno dengan Pakubuwono 10? Ya. Tadi sudah saya ceritakan, beliau itu tetesan dari sana, saya istilahkan tetesan ya. Lalu karena beliau tahu, Pakubuwono 10 itu tahu bahwa beliau itu, Bung Karno itu akan meneruskan sepak perjuangannya, karena Pakubuwono 10 itu raja terkaya di Asia Tenggara ini. Asia Tenggara bukan Indonesia aja, Asia Tenggara. Terus waktu itu hartanya itu untuk disebar ke wilayah-wilayah untuk mengadakan pemberontakan itu. Pemberontakan terhadap penjajah itu. Nah, karena sadar bahwa nanti perjuangan masih jauh, karena orang keraton itu semua kan membangun rumah pun, membangun tiang pun, semuanya serba ditandangi seorang empu seorang empu. Jadi buat rumah pun ditandangi seorang empu, nggak sembarangan, nggak tukang batu, nggak empu semua ya. Jadi semua itu ada getaran energi wahyu yang kuat gitu ya. Terus makanya lalu sadar bahwa Bung Karno meneruskan, lalu dititipkan ke Blitar itu. Waktu di Blitar, sekolah di Kediri, sekolah pernah di Surabaya, apa itu di Jawa Timur lah intinya. Yang lanjut niki ada pertanyaan tentang ajaran leluhur. Nusantara terutama Jawa ini kan sebagai tanah tua. Setahu saya ajaran leluhur yang asli dan kuno itu adalah Kapitayan. Tapi karena sebuah ajaran itu tidak ada yang tak lekang oleh zaman, apalagi kalau tidak ada kitab sucinya. Tapi kadang muncul keraguan apakah Kapitayan itu paling tua dan luhur. Jangan-jangan ada lagi yang lebih kuno dan lebih baik. Kalau kita mencari terus ke belakang melalui sejarah, jadinya kita ini gaduh-gaduh. Dan ujungnya tidak ada klaim yang valid tentang kebenaran ajaran leluhur. Dan banyak lagi pengkerdilan yang terjadi dari ajaran budi pekerti dengan menabrakkan ajaran yang dianggap dari leluhur dengan ajaran lain yang dianggap baru dan menjajah. Nah, bagaimana Eyang menyikapi agar kita tidak seperti buih di lautan yang tak punya pendirian, dan kita bagaimana kita menjadi orang Jawa di masa kini yang baik? Yang baik itu adalah orang yang tetap dengan bahasa yang sederhana ya, urip sabar, rilo, nerimo, temen, jujur itu ya. Sabar itu ya sudah sabar ya. Kemarin itu saya dalang di Sidikiyah itu termasuk ngamuk karena saya dipermainkan oleh tapi tidak harus sabar. Kalau sudah begitu harus keras. Saya betul-betul keras. Sampai saya selamanya hidup tidak mau ketemu dengan dapurmu itu kotor. Karuan saya ketemu beol bisa untuk pupuk kamu itu batangmu sekalian yang apa-apa. Saya gitu kan. Karena keterlaluan lah. Keterlaluannya tuh gini. Saya dalang di Sidikiyah. Terus waktu itu sudah janji piro Mas, ini saya tidak boleh bawa wayang, tidak boleh apa-apa, dari punya sana aja dibawa ke sana gitu. Terus untung asisten saya ini peka perasaannya. Pak ngasto wayang mawon, wayangi Bapak dari Solo nanti enak dimainkan gitu. Saya bawa. Ternyata yang dibawa sana tuh keber, gamelan, wayangnya itu ndak ada. Loh coba gitu, apa? Mosok mayang ini tangan ini dok cek anak wayang ngomong tok karo ngene tok ya di to Dek. Sampai saya marah, betul-betul marah. Marah pun perlu, apalagi pemimpin yang akan datang nanti itu harus berani marah. Jangan sampai seseorang itu merusak
merusak bangsa 360 juta orang ini. Itu seperti itu ya. Kalau tentang tentang kapitayan tadi itu ya, umumnya ajaran Jawa itu umumnya semua benar, tapi karena itu adalah dibuat, dicetak oleh para sesepuh waktu itu, kebenaran itu kan tergantung sikon, Dik. Situasi dan jadi kondisi. Mengikuti zaman ya. Iya, waktu di zamannya. Misalnya Eyang Jati karena membuat bukunya di Singosari, ya saya banyak cerita tentang Gunung Arjuna, tentang Sumber Biru. Kalau sama di Tuban, ngungkap leluhur, mungkin banyak kiri kanan apa yang ada di Tuban. Itu semua benar. Tapi oleh karena itu, setelah saya cermati bahwa zaman itu majunya adalah begini, dialektikanya ke depan, saya membuat buku untuk tahun 3000 yang akan datang. Ya. Buat buku apa? Ya buat buku yang 1 lembar tadi, ikut setan apa ikut Tuhan itu tadi itu. Dan caranya, dan itu gampang banget dipelajari. Wong agama mempelajari juga gampang, wong kepercayaan gampang, wong ngebong dupa ya gampang karena cetok berbentuk gambar ya toh. Karena kalau tulisan itu kan sudah berubah-berubah ya. Jadi ya berbahagialah, masih banyak kepercayaan Jawa, tapi nggak usah siapa yang dulu, siapa yang anu, nggak usah. Makanya zaman baru nanti itu teori saya adalah kembali ke 1500-an lalu, seperti kitab sucinya yang dipegang oleh Prabu Puntadewa, ratu di Amarta itu. Namanya apa? Jamus Kalimosodo. Gampang itu, Jamus Kalimosodo. Sayang di sini tidak saya gambar, ada di belakang. Jamus Kalimosodo. Bisa dijelaskan? Ya, Jamus Kalimosodo itu begini ya. Ini umpama surat segini gitu ya. Ini saya garis begini, lalu saya garis gini. Lalu di sini terjadinya alam itu apa? Terjadinya alam dan kehidupan itu sentral titik aktivitas minus titik kurung double plus kurung minus. Itu terjadinya semesta alam dan isinya. Loh, titik apa? Titik Tuhan. Loh, titik kok Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu yang ngarang manusia. Yang ngarang kita Tuhan itu, ya toh. Setelah ada manusia itulah baru manusia yang sempurna, baru ada sebutan istilah Tuhan. Gajah itu gundulnya gede, sapi gundulnya gede, ini gundulnya gede. Tapi tidak pernah bilang Tuhan, tidak pernah. Ya setelah ada manusia itulah baru ada istilah yang namanya Tuhan. Orang Jawa mengatakan Tuhu Ono. Untuk aplikasi perwujudannya orang Jawa nyebut Gusti bagus ngati. Jadi adik-adik itu kelakuannya baik, tidak pernah nipu orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, selalu adaptasi dan tepo seliro. Ya sudah berbudi luhur. Tak ubahnya melaksanakan kehendak Tuhan itu sendiri. Gak usah baca buku, gak apa-apa. Apalagi dilihat dari tata krama. Oh iya, tadi gini, sentral titik aktivitas minus, sentral molekul titik minus. Lalu menjadi bentuk benda-benda. Lalu sentral titik minus itu otak manusia. Nah, setelah ini manusia lalu di sini segitiga yang di bawah ini adalah cipta rasa karsa. Karena Tuhan punya manusia punya jiwa hidup tadi itu. Punya rasa, akhirnya timbul grenjet yang namanya cipta rasa karsa. Lalu akhirnya manusia pikirannya bisa berbuat macam-macam. Bisa buat kamera, bisa buat meja, bisa buat mangkok, bisa buat buku, bisa buat ini dan lain sebagainya. Nah, cloning ya, lalu persenyawaan, lalu stek ya. Ini ada pelem yang kecut. Bagaimana supaya manis di stek kalau jenis pelemnya? Itu kan pikiran manusia. Iya, pikiran manusia. Iya, apalagi. Nah, terus ini setelah itu segitiga yang di sini ini kan begini. Segitiga yang di sini ternyata kuncinya itu hanya apa? Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo. Itu kitab teles yang ada sebelum ada kitab garing, Dek. Sebelum ada kitab buatan pabrik. Kitab teles ya diriji iki. Mbak Dewi pinter. Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Bodongo. Hono Coroko, semua itu ciptaannya. Cacing, lumut, gabah, gendruwo itu ciptaannya. Doto Sawolo, masing-masing tidak ada yang istimewa. Oleh karena itu yang ketiga,
padha jayanya. Ana caraka Datasawala padha jayanya. Ana caraka Datasawala padha jayanya monggo Bathara ya. Yang keempat ya, monggo Bathara. Nah, ana caraka kabeh itu ciptaannya. Tidak boleh kita harus memanfaat ciptaan apa yang kepentingan untuk kita, harus kita hormati ya. Pohon pisang misalnya. Pohon pisang itu tidak ada yang ditanam, Dik. Di jalan-jalan pinggir itu tukul dengan sendirinya pohon pisang itu, ya. Terus kates juga begitu. Jarang yang nanam kates itu jarang. Tukul dengan sendirinya. Inilah surga dunia, ya toh. Padahal pisang itu semakin buahnya semakin banyak, semakin dingkluk. Tirulah pohon pisang, ya. Dan pohon pisang itu bijinya selalu turun di bawahnya. Generasi muda tidak akan mengalami memetik pisang yang buahnya yang indah, manis dan menyegarkan tubuh kalau tidak pernah melihat leluhurnya. Itu filosofisnya orang Jawa seperti itu. Nah, monggo ana caraka Datasawala padha jaya monggo Bathara. Monggo Bathara itu magang batangan. Semua itu yang memecahkan adalah manusia. Cacing itu apa? Ya, cacing misalnya saya tulis gini. C A E ngo ya cacing ya tuh. Itu dikupas bahasa Jawa bisa, tulis gedrik nggak apa-apa. Penting also co itu darinya, berasal darinya. Hono co, ho itu ono, no ho itu asal, no itu wujud, co itu darinya. Cacing dulunya dari sana, memang sudah ada. Ngo terbuat dari energi alam semesta yang turun ke bumi, tapi karena kebutuhan dominasi airnya terlalu banyak, terlalu dominan, sehingga tubuhnya itu tidak mempunyai tulang. Mulai disebut cacing gitu ya. Itu apalagi. Kemudian terkait kejawen, Mbak. Kejawen biasanya yang terlintas di benak orang awam adalah ritual-ritual yang kental dengan nuansa spiritual atau bahkan supranatural. Nah, pandangan tersebut bisa jadi karena prasangka sepintas yang ditunjang oleh prasangka kok tuh tenan. Begini urung diterus nih. Aku aja satu pertanyaan terakhir yang jadi setelah itu kita pamit ya. Menurut orang Jawa atau ajaran kejawen itu sebenarnya kenal dengan nyepi nggak? Nyepi itu menurut orang Jawa bagaimana? Ya. Nyepi itu memang salah satu, nyepi yang dimaksud nyepi seperti Bali itu betul. Nah, nyepi itu salah satu teknis di Jawa itu ada yang mengenal waktu bulan purnama, ada istilah nyepi dan sebagainya. Nah, nyepi itu memang salah satu teknis untuk supaya hening, masa sadar dengan keadaan yang tanpa lampu, tanpa apa, meneng itu kan orang merenung dengan sendirinya, merenung macam-macam ya sesuai dengan anunya gitu. Dan orang nyepi yang senang nyepi, orang yang sudah spiritualnya itu sudah mendekati dalam puncak-puncak yang bagus gitu. Jadi orang Jawa pun juga harus melakukan itu gitu ya? Banyak. Oke lah. Kalau saya nyepi sudah hampir setiap saat, setiap detik nyepi. Ngomong yang benar, bisa yang benar, pikir kata yang benar itu. Oke, yang jadi wejangan-wejangan, nasihat-nasihatnya mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat yang masih muda sehingga tidak lagi fanatis terhadap agama dan keyakinan tertentu. Sehingga akhirnya timbullah persatuan dan kesatuan tanpa ada pecah belah soal keyakinan dan agama apapun, begitu ya yang jadi. Kami dari kru selalu berdoa mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, terus memberikan pencerahan kepada seluruh. Pesan terakhir ya pada yang muda ya, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang muda-muda, jangan nganggap bahwa orang tua itu benar ya. Orang tua pun mungkin banyak kekurangan-kekurangan, kekilapan-kekilapan. Untuk itu anak-anak jangan mengulangi sampai nanti itu sehingga cucu-cucu sampean semua juga hidup yang masih gelisah. Oleh karena itu tetap
bagaimanapun kita orang Indonesia harus cinta kepada bumi dan jangan lupa kepada leluhur. Saya sampaikan selamat berbulan puasa, dan nanti kalau tidak ketemu selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.